Kali ini saya akan jelaskan tentang isi dari bab 2 gitu ya. Kalau yang kemarin kalian sudah buat isi dari bab 1 sampai ke struktur organisasinya, maka seperti yang saya kirimkan slide kemarin itu ada aspek pasar, kemudian juga dengan aspek produksi. Nah, ini yang dimasukkan kalian pada bab 2 ketika kalian membuat perencanaan bisnis ya. Jadi poin 1 sampai 6, sorry, eee, ketika summary eksekutif atau executive summary itu adalah contoh abstraknya. Kemudian di pendahuluan isinya adalah latar belakang sampai dengan profil usahanya, kemudian aspek manajemennya, sampai ke struktur organisasinya ya. Kemudian yang 7 dan 8 itu kalian jelaskan di bab 2. Jadi bab 2 itu isinya adalah pertama jelasin dulu pasar yang akan dituju siapa atau segmentasi pasarnya siapa atau target pasarnya siapa. Kemudian bagaimana tingkat persaingan di sana. Kemudian bagaimana upaya pemasaran yang akan dilakukan mulai menetapkan harga hingga purna jualnya. Tapi ini belum eksplisit harga ya, tapi hanya menjelaskan bagaimana kaitannya dengan upaya pemasarannya. Kemudian kalian bisa rumuskan strategi pemasarannya. Misalkan strategi pemasarannya itu kalian menggunakan 4P, price, product, promotion, and place misal ya. Kemudian juga lengkapi dengan perkiraan hasil penjualan. Nah, ini tapi belum rigid di hitung-hitungan keuangan ya, tapi lebih ke perkiraan deh hasil penjualannya seperti apa. Apakah itu hasil penjualannya akan meningkat setiap bulan, apakah peluang usahanya itu mendapatkan market share berapa persen, nah kayak gitu. Kalau bisa isi aspek pasarnya sedetail ini, tapi kalau kalian tidak bisa sampai melengkapi hasil perkiraan penjualan nggak apa-apa. Paling tidak minimal 4 poin ini ada ya. Jadi target pasarnya siapa atau segmentasi pasarnya gimana, kemudian tingkat persaingannya seperti apa, upaya pemasaran dan strategi pemasarannya gitu ya. Itu isi dari bab 2. Kemudian jelasin tentang aspek produksi, mulai dari bahan baku, ketersediaan dan keberlanjutannya, kemudian proses produksinya jangan sampai lupa. Jadi jangan hanya sekedar membuat itu teks gitu ya, paragraf kontekstual, tapi kalian juga bisa menyematkan beberapa gambar dan juga layout productionnya. Jadi ada layout, ada proses produksi. Kalau itu memang benar-benar kalian punya skenario lokasi. Jadi kalau benar-benar skenarionya punya fasilitas. Tapi kalau nggak punya skenario fasilitas, berarti kalian bisa paling tidak punya gambaran gitu loh, layoutnya atau lokasinya, proses produksinya mau di mana gitu. Kemudian kapasitas produksinya seperti apa, kemudian perkiraan dari jumlah atau target produksi. Kemudian terakhir adalah buatkan flow proses produksinya. Nah, jadi ketika kita mau ngitung keuangan, kebutuhan keuangan, kalian itu sebenarnya di depan di bab 2 itu udah cerita dulu produknya atau jumlah target produksinya berapa, sehingga nanti ketika ngitung di keuangan nggak perlu lagi merilis informasi terkait dengan jumlah target produksinya. Nah, mungkin yang ingin saya jelaskan hanya di bab 2 seperti ini. Kemudian hari ini silahkan lakukan perhitungannya sehingga nanti kalian akan menyelesaikannya sampai bab 2 di hari Minggu itu. Gimana? Sepakat ya? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Eh, Silahkan urai lagi, gali lagi proposalnya kalian. Saya kira di bab 2 kalian nggak akan bahas tentang apa yang saya sampaikan. Benar ya? Oke, mungkin itu saja.